Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dhami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffidunal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannat, nuran na'im, nuran nadari ilal wajhikal karim, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifataka. Hadapan Guru Agung Pangersa Baos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Koordinator acara Manaqib online sedunia Ibu Susi, notaris. Yang saya hormati semua para ikhwan, akhwat sekalian, para asatid, para hujjaj, para kiai, para guru, semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, hadirat Manaqib online sedunia sekalian yang berbahagia. Bila kita berbicara tentang kalimat la ilaha illallah, tidak akan pernah ada akhirnya. 24 jam kita bicara tentang la ilaha illallah tidak akan cukup. Karena la ilaha illallah selalu menarik menjadi sebuah bahasan dari sisi manapun jika kita membicarakannya. Jika kita menjadikan ini sebagai sebuah topik diskusi, akan menjadi menarik dari sisi manapun. Apalagi jika kita membicarakan la ilaha illallah dari sisi praktis atau praktek la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, karena la ilaha illallah itu tidak akan habis untuk dibicarakan, bahkan sampai kita mati sekalipun, maka la ilaha illallah akan selalu hidup dalam bersama dengan kehidupan kita di alam dunia ini. Sesungguhnya la ilaha illallah itu berawal dari surat Al-A'raf ayat 172, 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dialog antara manusia ketika di alam ruh dengan Allah itu merupakan gambaran asal mula daripada la ilaha illallah. Pada saat itu Allah menjawab, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita yang masih di alam ruh pada saat itu, kita menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami menyaksikan. Nah, itulah gambaran tauhid murni, yang tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja sebagai Tuhan kita. Nah, ketika kita dihadirkan di alam dunia ini menjadi berubah. Kenapa? Karena kita sudah melihat alam dunia ini, keindahannya. Kita sudah mendengar bunyi-bunyian di alam dunia ini. Kita sudah merasakan segala bentuk rasa di alam dunia ini, yang semuanya itu menjadi penghalang kita untuk bertauhid murni, untuk bertuhan hanya kepada Allah saja. Menjadi banyak hal lain menjadi Tuhan-Tuhan kita di dalam hati kita. Duit menjadi Tuhan kita, jabatan menjadi Tuhan kita, kehormatan dunia menjadi Tuhan kita. Bahkan segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita tuju, yang seharusnya hanya Allah saja, itu menjadi bergeser, menjadi sesuatu yang lain. Itulah makanya praktek la ilaha illallah itu tidak akan pernah berakhir sampai kita mati. Maka sesungguhnya cerita tentang hidup kita di dunia ini adalah
cerita untuk mewujudkan persaksian awal kita di surat Al-A'raf ayat 172 tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sepanjang cerita itu belum terwujud ketika kita di alam dunia ini, belum terpraktekkan secara utuh, maka sebenarnya cerita hidup ini belum berakhir. Tujuan hidup ini belum tercapai. Begitu. Itulah sebabnya kenapa la ilaha illallah itu menjadi sangat penting dalam hidup kita di dunia ini. Kenapa? Karena godaan kita di dunia ini ada banyak sekali. Dan jarang sekali orang yang sukses menghadapi godaan-godaan itu. Sehingga hanya ada Allah saja di hatinya. Itu jarang sekali orang yang sukses. Karena beratnya ujian dan godaan di dalam dunia itu, maka la ilaha illallah itu harus tertanam kuat di dalam kalbu kita. Bagaimana supaya la ilaha illallah itu memiliki energi yang digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke bumi, dan cabangnya, dahannya menjulang ke langit. Nah, apa yang digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24 ini, menggambarkan bahwa la ilaha illallah itu haruslah menjadi pohon yang kuat. Itu digambarkan oleh Allah seperti itu. Tidak mungkin suatu pohon menjadi kuat kalau akarnya tidak menghujam ke bumi. Dan tidak mungkin satu pohon itu menjadi pohon yang kuat sehingga dahannya menjulang ke langit. Karena gambaran la ilaha illallah itu seperti itu, supaya kita mendapatkan pohon yang kuat itu, maka pohon itu harus ditanam. Tidak mungkin untuk mendapatkan pohon yang kuat seperti itu hanya digeletakkan saja di atas tanah misalnya. Tidak bisa. Maka bibit pohon itu harus ditanam, harus ditancapkan. Supaya apa? Supaya kemudian tumbuh menjadi pohon yang kuat. Akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Ini harus ditancapkan, harus ditanamkan. Kalau tidak ditanamkan, tidak mungkin tumbuh sebagai pohon yang kuat. Gitu. Nah, proses penanaman pohon la ilaha illallah itu, proses penancapan pohon la ilaha illallah itu namanya talqin. Gitu. Maka tanpa talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah kemudian akhirnya hanya ada di lisan, yang tidak pernah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ditanam la ilaha illallahnya di dalam ruhnya ketika proses talqin, maka dia akan tumbuh menjadi pohon la ilaha illallah yang kuat. Kenapa? Karena dia ditanam. Supaya benar-benar ini menjadi pohon yang kuat, maka ditanamnya pun tidak bisa dengan sembarangan orang. Harus oleh orang yang ahli. Ahli apa? Ahli menanam pohon la ilaha illallah. Siapa itu? Syekh Mursyid. Syekh Mursyid sekarang kita ini, Pangarsa Abah Awas adalah ahli menanam pohon la ilaha illallah. Oleh karena itulah, para wakil-wakil Abah Awas itu, Pangarsa Abah Awas menyebutnya sebagai petani pohon anti gempa. Kalau pohon itu sudah akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit, pasti anti gempa. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya ada di talqin. Kalau seseorang ingin dan memang harus mempraktekkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-harinya, maka praktis yang pertama harus dilakukan adalah penanaman pohon kalimatut taqwa. Karena dengan ditanamkan itu berarti orang itu sudah memiliki kalimatut taqwa.
Bagaimana mungkin kalimat takwa di dalam dirinya atau la ilaha illallah dalam dirinya dapat tumbuh dan dapat dimiliki kalau tidak ada proses talqin la ilaha illallah. Dalam surat Al-Fat ayat 26 itu disebut begini, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqo biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan kalimat takwa bagi mereka. Wa kanu ahaqqo biha wa ahlaha. Dan mereka berhak dan wajib untuk memilikinya. Karena disebut di awalnya wa alzamahum, yaitu Allah mewajibkan bagi mereka. Mewajibkan apa? Kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa itu apa? La ilaha illallah. Diwajibkan untuk di apa? Untuk diucap? Tidak. Tapi untuk dimiliki. Karena di situ disebut wa kanu ahaqqo biha wa ahlaha. Nah, kita semua ini yang sudah talqin ini di bawah bimbingan daripada Syekh Mursyid kita, Pangarsa Abaos, telah memiliki la ilaha illallah di dalam kalbu kita, di dalam ruhani kita, di dalam ruh kita. Maka bagaimana ini bisa tumbuh subur menjadi pohon yang kuat? Ya harus rajin-rajin mengamalkan amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan oleh guru kita. Manakiban seperti sekarang ini, khotaman, dzikir harian la ilaha illallah. Semuanya itu adalah dalam rangka memupuk, menyegarkan, menumbuh suburkan pohon la ilaha illallah yang bibitnya sudah ditanamkan di dalam ruhani kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.